Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6080, kejutan yang tidak terduga. Setelah jangka waktu tertentu, ramuan itu diseduh. Ramuan yang kelihatannya biasa-biasa saja sebenarnya banyak memakan bahan-bahan alami, harta karun, ramuan dan jamu. Setelah Jialingi meminum ramuan tersebut, mata Jialingi berubah dan seluruh tubuhnya menjadi kusam. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Mata Jialingi kembali normal, namun seluruh suasana hatinya menjadi panik dan gugup. Kemudian dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Ayo, seseorang, Jialingi terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dan bahkan suaranya sangat lemah. Namun segera, ekspresinya berubah lagi, dan keterkejutan serta kengerian yang luar biasa muncul di wajahnya. Siapa? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Dia sangat lemah sehingga dia mengeluarkan suara gemuruh yang lemah. Pada saat ini, Chou Feng dan yang lainnya terdiam. Mereka menyadari bahwa Jialingi seharusnya baru saja kembali ke sekte alkimia abadi saat ini. Dia mungkin baru saja melihat adegan di mana sekte alkimia abadi diserang. Dan saat Jialingi mengucapkan kalimat berikutnya, semua orang yang hadir tampak bahagia. Terutama Chu Feng, ekspresinya rumit dan napasnya menjadi cepat. Kamu benar-benar belum mati. Song Luoi, kamu benar-benar hidup. Kata-kata Jialingi membuktikan satu hal. Orang yang menghancurkan sekte alkimia abadi adalah Nenek Chu Feng. Selanjutnya, Jialingi akan bertemu dengan Song Luoi, dan adegan hingga ia menjadi gila akan tersaji sepenuhnya. Tapi saat ini, dia telah kembali ke keadaan gilanya lagi. Namun sepertinya hal itu sudah tidak penting lagi, karena Chu Feng sudah memiliki jawaban yang diinginkannya. Bagus sekali. Senior masih hidup. Senior masih hidup. Saat ini, Bai Yunqing tampak lebih bersemangat daripada Chu Feng. Sepertinya Nenek Chu Feng sangat kuat sekarang. Senior, bisakah kamu merahasiakan masalah ini untukku? Chu Feng memandang ke arah Ouyang Kongyu. Tentu saja. Meskipun kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan pernah mengungkapkannya kepada orang luar. Terima kasih, Senior. Chu Feng memberi hormat, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Ouyang Kongyu atas bantuannya. Awalnya, dia ingin mendapatkan petunjuk untuk menemukan neneknya melalui Jialingi. Namun terlihat dari reaksi Jialingi yang setelah melihat nenek Chu Feng langsung terangsang dan menjadi gila. Jelas, dia tidak mengetahui keberadaan nenek Chu Feng. Namun, hal ini akhirnya menegaskan bahwa nenek Chu Feng sangat kuat, sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, meskipun kesadaran nenek Chu Feng tidak normal, dia masih cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Berita ini sangat penting bagi Chu Feng. Dan ini berkat Ouyang Kongyu. Teman kecil Chu Feng, jangan ucapkan terima kasih. Jika kamu benar-benar merasa telah membantu kamu, mengapa tidak bantu aku juga? Tanya Ouyang Kongyu sambil tersenyum. Senior, beritahu aku, Chou Feng bertanya langsung tanpa tinta apapun. Apa yang telah saya pelajari cukup istimewa, tetapi saya juga berharap menemukan seseorang yang dapat mewarisi keterampilan saya. Sayangnya hanya ada sedikit orang yang berbakat di bidang ini. Bakat teman kecil Chu Feng adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi teman kecil Chu Feng seharusnya bukan murid saya. Chu Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ouyang Kongyu akan menerimanya sebagai muridnya. Sepanjang jalan, Chu Feng memberi penghormatan kepada banyak master. Omong-omong, kecuali Daois tua berhidung sapi, tidak ada Master Chu Feng yang sekuat Ouyang Kongyu. Namun dalam menjadi murid juga harus memperhatikan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Namun kini,
Chu Feng benar-benar tidak berniat menjadi murid lagi. Hahaha. Ouyang Kongyu tertawa. Dia sepertinya sudah siap menghadapi perlawanan Chu Feng. Aku tahu bahwa dengan bakat teman kecil Chu Feng, aku tidak cocok menjadi tuanmu bahkan dengan kekuatanku, jadi pemikiran untuk menerimamu sebagai murid tidak pernah terpikir olehku. Saya ingin menerima Bai Yunqing sebagai murid saya, senior. Apakah kamu ingin menerima saudara Bai sebagai muridmu? Setelah mendengar ini, rasa malu Chu Feng segera berubah menjadi kejutan. Chu Feng mengetahui pengalaman Bai Yunqing dengan sangat baik. Terutama majikan sebelumnya, Tai Shi Xingzong, sangat penuh kebencian. Adapun Ouyang Kongyu, dia adalah seseorang yang ingin diundang oleh klan Naga Totem dan Istana Suci Tujuh Alam tetapi tidak bisa. Baik itu status atau kekuatan, itu jauh di atas Tai Shi Xingzong. Jika Bai Yunqing bisa bergabung dengan keluarga Ouyang Kongyu, tentu saja itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tahukah Anda, Tian Ming hanyalah pengikut Ouyang Kongyu, bukan murid Ouyang Kongyu sama sekali. Jika Bai Yunqing setuju, dia akan menjadi satu-satunya murid Ouyang Kongyu yang bisa mendapatkan warisan sejati Ouyang Kongyu. Saya mendorong Anda, teman kecil Bai Yunqing, untuk membiarkan dia menjadi murid saya. Ouyang Kongyu berbicara lagi, matanya penuh hasrat. Mendengar ini, Chu Feng sedikit terkejut. Dia mengerti. Rupanya sebelum dia kembali, Ouyang Kongyu telah memberitahu Bai Yunqing bahwa dia ingin menerima Bai Yunqing sebagai muridnya. Tapi Bai Yunqing sepertinya menolak. Apa yang diinginkan oleh Ouyang Kongyu agar Chu Feng lakukan adalah membujuk Bai Yunqing untuk menjadi muridnya. Jadi Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Bai Yunqing dan bertanya diam-diam, "Saudara Bai, apakah kamu tidak ingin menjadi murid senior Ouyang?" Saudara Chu Feng, saya, Bai Yunqing, sangat berbudi luhur dan cakap. Merupakan berkah bagi saya untuk menjadi murid senior Ouyang. Namun, saya ingin mengikuti saudara Chu Feng sekarang. Saya akan pergi kemanapun Anda pergi. Bai Yunqing juga mengungkapkan pikirannya secara diam-diam. Saudaraku, aku mengerti maksudmu. Kamu ingin berbagi suka dan duka denganku, tetapi berbagi suka dan duka tidak harus seperti ini. Metode senior Ouyang adalah satu-satunya di dunia ini, soalnya, Jia Lingyi, yang kita tidak punya pilihan selain mengandalkan metode senior Ouyang, bisa sadar kembali jika Anda mempelajari metode ini. Itu akan sangat berguna di masa depan, suatu hari nanti, kita mungkin membutuhkan cara seperti itu. Misalnya, jika saya terluka parah dan cara biasa tidak berguna, mungkin Anda bisa menyelamatkan saya, kata Chu Feng diam-diam. Bai Yunqing awalnya merasa sangat tidak setia baginya untuk tidak mengikuti Chu Feng ketika Chu Feng dalam bahaya. Melihat apa yang dikatakan Chu Feng, dia juga merasa itu masuk akal, lagi pula dia juga ingin membantu Chu Feng. Jadi Bai Yunqing berlutut di depan Ouyang Kongyu sambil berkata, "Senior, junior ini tidak tahu bagaimana memuji saya sebelumnya. Tolong jangan pedulikan saya dan beri junior ini kesempatan lagi, senior, kakak Bai memiliki hubungan yang sangat baik denganku. Dia merasa aku dalam bahaya sekarang dan ingin bekerja denganku, jadi dia menolakmu sebelumnya. Tapi dia juga tahu bahwa menjadi muridmu adalah sebuah berkah." Chu Feng juga membuka mulutnya untuk menjelaskan alasan penolakan Bai Yunqing sebelumnya. "Ah!" Ouyang Kongyu tersenyum dan langsung menatap Bai Yunqing. "Kamu memanggilku senior. Kupikir aku akan ditolak lagi." Untungnya, setelah mengatakan itu, dia melangkah maju sambil tersenyum dan secara pribadi membantu Bai Yunqing berdiri. "Tapi mulai sekarang, jangan panggil aku senior lagi, Tuan," Bai Yunqing segera berkata. Ouyang Kongyu juga memiliki senyuman langka di wajahnya. Dia selalu ingin merekrut murid tertutup, tetapi sulit menemukan seseorang yang dapat memenuhi persyaratannya.
Bertemu Bai Yunqing hari ini juga merupakan kegembiraan yang tak terduga baginya. Episode 6081 orang yang tepat. Ketika Chu Feng masih muda, dia dibesarkan di keluarga Chu. Meskipun saudara lelakinya dan ayah angkatnya memperlakukannya dengan baik, selain mereka, lebih banyak orang yang memusuhi Chu Feng. Hal ini membuat Chu Feng sangat menghargai teman-temannya. Selama Chu Feng bisa menjadi temannya, Chu Feng akan menunjukkan hati dan jiwanya kepada siapapun yang bisa menjadi temannya. Jika temannya dalam kesulitan, dia akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Tapi Chu Feng tidak pernah ingin teman-temannya berkorban untuknya, jadi dia tidak ingin Bai Yunqing menemaninya. Sekarang Bai Yunqing memuja Ouyang Kongyu sebagai gurunya, yang merupakan hasil terbaik di hati Chu Feng. Jadi ketika Wang Qiang kembali, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke totem Tianhe bersama Wang Qiang. Sekarang, merupakan kabar baik mengetahui bahwa neneknya lah yang menghancurkan sekte alkimia abadi. Saatnya memberitahu guru Yue kabar baik ini. Setelah Chu Feng dan Wang Qiang pergi, Ouyang Kongyu juga secara resmi mulai mengajari Bai Yunqing metodenya. Hanya saja langkah pertama ini sedikit istimewa. Ini bukan tentang mengajari Bai Yunqing cara berlatih. Sebaliknya, dia membawa Bai Yunqing ke istana bawah tanah. Terkubur jauh di bawah tanah di dunia ini, istana bawah tanah adalah formasi yang megah. Formasi ini menggambarkan esensi dunia ini dan membentuk danau tak terbatas di tengah istana bawah tanah. Namun airnya jernih, sehingga Anda bisa melihat banyak sekali ikan aneh yang bertumpuk di dasar danau. Alasan mengapa kumpulan ikan ini aneh adalah karena ikan tersebut terlihat seperti jarum, apapun ukuran atau bentuknya. Ia tidak memiliki mata, namun memiliki sisik dan insang. Namun mereka tidak bergerak. Jika bukan karena insangnya terlihat bergerak, mereka akan dianggap mati. Pada saat ini, Ouyang Kongyu melambaikan lengan bajunya, dan bola formasi seukuran telapak tangan terlempar tinggi ke langit. Segera setelah formasi tersebut pecah, seekor binatang buas sepanjang 10.000 meter muncul dan jatuh ke dalam danau. Dalam sekejap, gerombolan ikan khusus di dasar danau tampak terbangun dan langsung menuju ke arah binatang buas itu. Binatang buas itu tidak lemah dan ditutupi baju besi tebal, tapi di depan ikan, ia sama lemahnya dengan tahu. Dalam sekejap, binatang buas itu dilahap habis-habisan, dan bahkan darahnya dimakan habis oleh gerombolan ikan, seolah-olah ia belum pernah muncul sebelumnya. Adegan ini sangat menakutkan Bai Yunqing. Kekuatan binatang buas itu ada di atasnya. Sebelum ikan-ikan itu berpindah, dia tidak menyangka ikan itu akan begitu menakutkan. Yunqing, bisakah kamu mengetahui asal-muasal ikan ini? Tanya Ouyang Kongyu. Apakah itu makhluk masa kini yang ditempa oleh formasi agar terlihat seperti ini? Meskipun Bai Yunqing tidak yakin, dia bisa membuat analisisnya sendiri berdasarkan pemahamannya tentang seni pesona. Benar sekali, tapi fungsi sebenarnya dari ikan ini juga untuk melunakkan, mereka siap untukmu. Begitu Ouyang Kongyu mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Bai Yunqing tiba-tiba menjadi kurang tenang. Tuan, apakah Anda meminta murid-murid Anda untuk memasuki danau? Bai Yunqing menunjukkan senyuman masam. Dia mencoba yang terbaik untuk menutupi kepanikan dan ketakutannya, tapi dia tetap menunjukkannya. Kekuatan binatang buas tadi lebih unggul dari Bai Yunqing. Binatang buas itu tidak tahan. Bukankah dia akan mencari kematian jika jatuh? Jangan panik, guru akan menggunakan formasi untuk membatasi kekuatan mereka sampai Anda beradaptasi secara bertahap. Tuan, saya bingung. Apa tujuan dari sikap marah seperti itu? Warisan guru tidak sesederhana itu. Jika ingin mendapatkan warisan yang sebenarnya, Anda harus memiliki jiwa dan raga yang cukup kuat. Formasi ini dapat membantu Anda memenuhi kebutuhan Anda. Bai Yunqing terdiam. Yunqing,
Aku murid teman kecil Chu Feng dan aku tahu apa yang telah kamu lalui, tetapi saya berjanji tidak akan melakukan apapun yang menyakiti Anda. Saya telah mencari murid yang cocok dan telah sepenuhnya siap untuk ini, hanya saja orang yang tepat sangat sulit ditemukan. Sejujurnya, saya sebenarnya sudah siap untuk tidak bisa menemukan penerusnya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Ketika Ouyang Kongyu mengatakan ini, senyuman bahagia muncul di wajahnya. Tapi Bai Yunqing sangat ketakutan di dalam hatinya. Apalagi setelah apa yang terjadi di Taisi Xingxiong. Jelas merasakan ketakutan Bai Yunqing, Ouyang Kongyu berbicara lagi. Tentu saja, memang ada risiko dalam masalah ini. Jika kamu tidak mempercayaiku sebagai gurumu, aku juga bisa memperlakukannya seolah-olah kamu belum memujaku sebagai gurumu, dan masalah ini tidak pernah terjadi. Tapi Bai Yunqing segera berkata, "Guru, saya bersedia." Ouyang Kongyu sedikit terkejut dengan jawabannya. Meskipun dia sangat takut, mengapa dia langsung setuju? Namun tak lama kemudian, Ouyang Kongyu mengangguk. "Oke, mari kita mulai." Setelah mengatakan ini, dia mengaktifkan formasi, dan mantra di seluruh langit jatuh dari langit dan jatuh ke dalam formasi. Kawanan ikan tersebut jelas terkena dampaknya. Yunqing, tuanku telah menyesuaikan kekuatan formasi ini menjadi rendah, tapi itu juga akan sangat menyakitkan. Mohon bersabar, karena jika tidak menyakitkan, tidak akan ada efeknya, kata Ouyang Kongyu. Melihat ini, Bai Yunqing pun ikut melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, kawanan ikan itu menyerang Bai Yunqing sama seperti mereka menyerang binatang buas itu sebelumnya. Bai Yunqing menjerit memilukan dan pingsan tidak lama kemudian, tetapi serangan ikan itu tidak berhenti. Jika dia melanjutkan, Bai Yunqing pasti akan mati. Melihat ini, Ouyang Kongyu segera memancing Bai Yunqing keluar. Pada saat ini, Bai Yunqing tidak hanya lemah, tetapi juga tidak sadarkan diri sama sekali. Jadi Ouyang Kongyu mengeluarkan panci besar berisi banyak ramuan yang direndam di dalamnya, tetapi bentuk ramuan itu sangat aneh. Dia memasukkan Bai Yunqing ke dalamnya dan menyalakan api formasi di bawah. Nyala api menyala dan ramuannya segera mendidih. Bai Yunqing seperti makanan, direbus dalam air, dan tak lama kemudian panasnya terasa naik. Khasiat obat menjadi terlihat dengan mata telanjang dan dituangkan ke dalam tubuh Bai Yunqing. Melihat hal ini, Ouyang Kongyu mengeluarkan belati khusus dan memotong pergelangan tangannya, dan sejumlah besar darah jatuh ke dalam panci. Darah bercampur dengan khasiat obat dan memasuki tubuh Bai Yunqing bersama-sama. Pada saat ini, Bai Yunqing, yang jelas-jelas tidak sadarkan diri, sepertinya mengalami reaksi penolakan di tubuhnya dan mengejang dengan keras. Melihat situasi ini, Ouyang Kongyu juga mengerutkan kening, dengan kegugupan yang terlihat jelas di matanya. Baru setelah Bai Yunqing perlahan-lahan menjadi tenang, senyuman meyakinkan muncul di bibir Ouyang Kongyu. Meskipun aku menginginkan Chu Feng, tapi akhirnya aku menemukan orang yang tepat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.